Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah e-commerce, saya Adera Ranovanti, kelas 3G D4 Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Malang, akan menyampaikan bagaimana sih kondisi pasar di Indonesia, khususnya e-commerce terkait dengan isu yang saat ini lagi berkembang atau happening sekali, yaitu adalah COVID-19 atau virus corona. Yang menurut saya isu ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Sejak kasus COVID-19 ini sendiri muncul sampai dengan saat ini, sudah banyak negara-negara yang menghimbau masyarakatnya untuk melakukan karantina diri atau self quarantine atau social distancing, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan banyak aktivitas di luar dan sebisa mungkin mengerjakan pekerjaan di rumah atau dari rumah. Nah, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Sejak kasus pertamanya muncul di Indonesia, pemerintah juga dengan sigap menghimbau masyarakat kita agar tidak melakukan banyak aktivitas di luar. Jadi sebisa mungkin, intermezzo sedikit, sebisa mungkin mari kita sama-sama mematuhi apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Karena memang hal ini dilakukan dengan tujuan mengendalikan penyebaran COVID-19 itu sendiri agar tidak semakin meluas. Nah, kembali kepada topiknya. Jadi yang menjadi persoalan atau pertanyaannya adalah apakah kondisi ini menyebabkan adanya perubahan pasar di Indonesia, khususnya e-commerce? Virus corona ternyata juga mendorong fenomena-fenomena yang lainnya ini muncul, seperti halnya panic buying. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat beredar video viral di Indonesia yang diduga itu adalah fenomena panic buying. Panic buying itu apa? Jadi panic buying adalah fenomena di mana seseorang membeli kebutuhan pokok dalam skala yang besar untuk disimpan di tengah-tengah kepanikan akibat suatu peristiwa. Di mana peristiwanya di sini adalah COVID-19. Tapi sebenarnya secara logika tidak salah juga sih, karena pemerintah kan sudah menghimbau kita untuk tidak melakukan banyak kegiatan di luar. Otomatis saya sebagai pelanggan atau konsumen harus sedia banyak bahan pokok di rumah agar nantinya saya itu tidak melakukan pembelian yang berulang-ulang di luar gitu. Tapi hal ini juga akan mengakibatkan stok-stok di toko konvensional atau toko offline itu menjadi kosong atau menjadi kehabisan. Tapi gini, terlepas dari benar tidaknya fenomena ini ya di Indonesia, terjadi di Indonesia, saya juga tidak berani membenarkan kalau fenomena ini itu benar-benar terjadi di Indonesia. Yang jelas faktanya adalah fenomena ini itu sudah terdengar oleh banyak telinga masyarakat Indonesia. Yang mungkin hal ini bisa menjadi salah satu faktor berubahnya perilaku konsumen Indonesia yang tadinya berbelanja dari toko konvensional menjadi ke alternatif yang lain seperti berbelanja secara online. Dari hal-hal yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya hal-hal tersebut sangat bisa dijadikan peluang oleh para pelaku bisnis e-commerce untuk lebih mengembangkan usahanya. Kenapa begitu? Karena pelaku bisnis e-commerce jadi lebih bisa memberikan opsi kepada konsumen untuk berbelanja di toko mereka dengan embel-embel lebih pasti dan juga lebih aman. Lebih pasti karena dibayangkan saja kita berbelanja secara online itu sangat-sangat mudah untuk mencari tahu stok barang ini itu ada atau tidak daripada kita harus ke toko konvensional. Dan lebih aman terkait dengan penularan COVID-19 itu sendiri gitu. Tapi apakah faktanya di lapangan hal ini tuh sangat-sangat berpengaruh kepada penjualan e-commerce di Indonesia? Jadi di sini saya akan mulai membaca saja karena memang di sini saya mengutip dari beberapa sumber yang saya temukan di internet. Jadi langsung saja yang pertama,
Ini dilansir dari cnnindonesia.com. Senior Vice President Trade Partnership Blibli, Francisca Kanugraha, menyebut adanya peningkatan transaksi dalam Blibli, terutama untuk produk makanan segar, vitamin, suplemen, dan juga obat-obatan. Francisca mengungkap lonjakan mulai dirasakan sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk berada di rumah dan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Yang pertama, setali 3 uang. Keadaan serupa juga terjadi pada e-commerce raksasa lainnya, yaitu Bukalapak. Head of Corporate Communications Bukalapak, Intan Wibisono, menyatakan bahwa saat ini kenaikan cukup signifikan, bahkan mencapai 2 digit. Yang kedua, dan ini adalah yang terakhir dari sumber pertama saya. Selanjutnya ada dari Tokopedia. Tokopedia pun menyebut data internal perusahaan menunjukkan kenaikan transaksi terjadi pada produk kesehatan dan kebutuhan pokok seperti masker kesehatan, cairan antiseptik, dan makanan sehat. Jadi dari sumber pertama ini kita sudah bisa melihat jelas ya, bahwa ternyata ada kenaikan penjualan di beberapa platform e-commerce seperti yang sudah disebutkan, yaitu Tokopedia, Blibli, dan juga Bukalapak. Tetapi selain itu, di sini saya juga melansir dari indozone.id. Di sana mereka menyatakan data dari YouTube yang merupakan perusahaan teknologi digital pertama. Jadi datanya mengungkapkan bahwa dari tanggal 16 Maret hingga 22 Maret 2020 itu ada peningkatan transaksi non-tunai sebesar 129%. Dimana menurut saya angka ini sudah sangat-sangat fantastis ya untuk sebuah perubahan. Jadi memang gak main-main ya dampaknya dari COVID-19 ini bisa menggeser perilaku pelanggan yang tadinya berbelanja secara konvensional menjadi berbelanja secara online, yang akhirnya berbuntut pada peningkatan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku bisnis e-commerce itu sendiri. Jadi teman-teman, dari beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi terkait dengan adanya peningkatan penjualan di beberapa platform e-commerce di Indonesia, tentu hal itu sangat-sangat bisa dianggap menjadi sebuah prestasi dari sektor e-commerce itu sendiri. Namun, perlu diingat juga bahwa pasti ada sisi negatif yang ditimbulkan di balik kepositifan yang terjadi di sisi e-commerce. Salah satunya adalah menjeritnya para pelaku bisnis konvensional karena kehilangan pelanggan. Yang tadinya pelanggan itu berbelanja di toko mereka, akhirnya karena adanya COVID-19 ini jadi berpindah ke ranah online. Jadi semisal saya sebagai pelaku bisnis ya, ada di posisi tersebut, saya harus memutar otak, yaitu dengan terjun juga di ranah online, karena selain menjaga kelangsungan hidup bisnis saya, yang pastinya hal itu juga akan menambah pangsa pasar saya, jadi nggak ada ruginya. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di penghujung video kali ini tentang perubahan pasar di Indonesia, khususnya e-commerce yang diakibatkan oleh COVID-19. Saya Adira Ranovanti, memohon maaf apabila ada kesalahan saat menjelaskan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.